24 jam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai malam hari ini adab as-siddiq ma'a rabbihi jalla jalaluh, adabul abad ma'a rabbihi, adab seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati, hamba yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu Rabbuna wa li'annahu ilahuna, karena dia Allah Tuhan kita, dia Allah pencipta kita. Maka hendaknya seorang hamba pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdu bikum min ni'amih. Cintai Allah karena Allah yang telah memberi semua nikmat kalian. Semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka pantaslah Allah kita cintai dengan segala nikmatnya. Kemudian setelah cinta, hendaknya kita mengagungkan Allah. Cinta yang membuahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nu'azzimuh. Kita agungkan Allah. Dengan kita sebut namanya dengan penuh keagungan Allah. Dengan kita agungkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disesali bagi suatu golongan yang membuat lafaz Allah atau zat Allah sebagai bahan mainan atau sebagai hal-hal yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membuahkan keagungan akan mewujudkan di diri kita dan di hati kita khaufu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak firman Allah yang mengajak kita untuk takut kepada Allah. Wa khaufuni, kata Allah dalam Al-Quran, takutlah kalian kepadaku. Takut kepada Allah enggak seperti takut kepada yang lain. Takut kepada siksa Allah, adab Allah, murka Allah dengan cara kita mendekat kepada Allah. Sebagian aulia mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, man khafaka haraba ilaik. Siapa yang takut kepadamu, malah dia lari mendekat kepadamu. Wa man khafa ghairik haraba minhu. Tapi orang yang takut kepada selain Allah, kepada binatang, kepada manusia yang jahat, dia akan lari menjauhi orang tersebut. Kalau takut kepada Allah, lari mendekat kepada Allah. Karena la malja'a wa la manja minhu illa ilaih. Tidak ada yang bisa menolak, membebaskan kita dari murka Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah akan membuahkan ta'atuhu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ah wa adamul maksiyah, itulah adalah buah dari iman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kebanyakan diikuti dengan wa amilas salihat, beramal saleh. Wal amal saleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah, itulah taqwa. Ma huwa taqwa? Apa itu taqwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya termasuk taat kepada Allah, melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah. Di antaranya membaca Al-Quranul Karim, dan kemarin kita sudah bahas bagaimana adab membaca Quran. Karena amal yang paling afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Dan mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Di antaranya para malaikat Allah, para nabi dan rasul Allah, dan para awliya'us salihin.
mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, maka cintai mereka. Bukti cinta kita kepada Allah, cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Seperti hadis Nabi yang sahih, setelah Nabi mengatakan ahibbullah lima yaghlukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku sebagai bukti cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai keluargaku, para aulia, para ulama, para ahlul bait sebagai bukti cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minal adab mahabbatul khair. Cinta senang dengan kebaikan. Karena Allah menyuruh kita untuk berbuat baik. Allah menyuruh kita untuk beramal saleh. Maka tanda cinta kita kepada Allah senang dengan amal saleh. Dan senang ketika kita melakukan amal saleh. Dan sedih ketika kehilangan amal saleh. Inilah tanda iman seseorang yang dicintai oleh Allah. Seperti yang dikatakan oleh Zaidul Khair. Zaid yang dijuluki oleh Nabi dengan khair. Ketika ditanya kaifa asbahat. Nabi mengatakan setelah Sayyidina Zaid menjawab pertanyaan Nabi. Aku senang dengan kebaikan, aku senang ketika melaksanakan kebaikan, dan aku sedih ketika kehilangan kebaikan. Maka Nabi mengatakan, hada alamatullah biman yurid. Inilah tanda hamba yang dicintai oleh Allah. Dan hendaknya kita punya waktu untuk duduk bersama Allah. Khulwah ma'allah. Sisahkan waktu. Walaupun hanya 15 menit. Duduk sendiri antara Anda dengan Tuhan Anda, tanpa makhluk di sana. Inilah yang dinamakan khulwah. Nah, usahakan itu ada di setiap hari Anda. Jadikan itu wirid Anda. Walaupun 15 menit, 10 menit Anda dengan Allah. Inilah adab di antara adab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Allah membenci sombong, Allah membenci sifat hasud, iri, dengki, suudzon, dan lakukan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Tawadhu, mahabbah, husnudzan, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah sudah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.